Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vipi Aisyah Vidya dari kelas X6A dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi kewirausahaan tentang usaha salak buah saya. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Irham Ramdhani selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada latar belakang dan novel purpose dari salak buah. Di musim pancaroba seperti ini tentu saja banyak sekali timbul penyakit-penyakit seperti batuk, pilek, radang, bahkan demam. Untuk menjaga imun supaya tetap baik, tentu saja kita harus mengonsumsi makanan yang sehat serta pola hidup yang sehat juga. Apalagi di zaman sekarang yang serba instan. Banyak sekali makanan cepat saji yang dijual di luar sana, membuat kita ingin mendapatkan hal yang instan juga. Menurut halodoc.com edisi 16 November 2021, Dr. Rizal Fadli mengatakan mengatur pola hidup sehat adalah hal yang susah-susah gampang bagi orang yang sibuk bekerja. Namun, ternyata ada beberapa tips sederhana untuk melakukannya. Agar tetap sehat, pastikan untuk selalu melakukan aktivitas fisik, menerapkan pola hidup yang sehat, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit. Jadi, jangan disepelekan ya teman-teman untuk menjaga kesehatan. Oleh karenanya, kami mencoba menyajikan produk yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi bagi masyarakat tentunya, untuk menjaga imunitas serta kesehatan tubuh dari berbagai macam penyakit dan virus. Tentunya, produk ini juga tidak membuat bosan para customer karena kami tidak hanya menjual satu varian saja, tetapi ada beberapa macam varian yang akan kami jual nanti. Dari logonya, ini mau saladnya. Kenapa namanya mau saladnya? Biasanya kan orang kalau mau beli mau saladnya dong gitu. Jadi mau saladnya gitu. Di sini deskripsi logonya saya menggunakan tulisan mau saladnya, menggunakan perpaduan antara warna pink dengan putih, menandakan seperti representasi buah yang manis. Serta di keliling logo tulisan mau saladnya itu, ada berbagai gambar buah, menandakan produk yang akan kita jual nanti. Yang kedua ada deskripsi usaha. Mau saladnya adalah makanan dan minuman yang menyehatkan dengan berbahan dasar buah-buahan yang dicampur dengan susu, cream cheese, atau mayones buah, serta terdapat parutan keju di atasnya. Produk yang kami jual tidak menggunakan pemanis buatan, dikemas dengan tempat sekali pakai, dan menggunakan tutup juga atau sedotan supaya produk yang kita jual terjamin kebersihannya. Tentu saja produk yang kita jual sangat bermanfaat pastinya bagi orang-orang yang sibuk bekerja, yang harus serba buat sendiri. Kami menyediakan makanan cepat yang otomatis pasti akan menyegarkan dan menyehatkan. Tentu pastinya juga kita tidak akan bosan untuk mengonsumsinya, apalagi dengan harga yang terjangkau juga. Visi dan misi tujuan usaha. Visi kami menjadi produk yang dapat membantu meningkatkan imun serta kesehatan tubuh masyarakat dari berbagai macam penyakit dan virus. Yang kedua ada misinya, yaitu membantu meningkatkan daya tubuh manusia, menjaga imun tubuh agar tetap kuat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup yang sehat. Lalu yang keempat, merencanakan pengembangan usaha 5-6 tahun ke depan atau yang dinamakan dengan milestone. Tahun pertama, kami akan memulai penjualan via daring, mempromosikan via WhatsApp, status Facebook, atau bahkan story Instagram. Kita juga menggunakan sistem made by order, artinya kita akan buat setelah ada yang order. Jadi ada yang order dulu nih baru kita buat produknya. Tahun kedua akan mengalami peningkatan dari produksi kami, yaitu mulai berjualan di tempat publik seperti ke kantin-kantin sekolah atau ke depan sekolah. Kita juga membuka stand seperti di Car Free Day atau di pasar pagi atau pasar malam yang biasa ada di dekat-dekat rumah. Lalu tahun ketiga
pasti akan mengalami peningkatan dan produksi yang mulai banyak. Jadi kita membutuhkan rekrut pekerja serta kita akan distribusi keluar kota juga. Tahun keempat, kita akan membuka cabang di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, Jogja, Bogor, Depok, bahkan Bekasi. Lalu kita menyediakan ready stock khusus untuk salad buahnya saja. Lalu tahun kelima, kita ingin bekerja sama dengan brand lain atau para influencer untuk mempromosikan produk kami serta mencoba produk yang kami jual. Lalu mulai memasarkan ke berbagai macam minimarket dan supermarket. Lalu selanjutnya perencanaan produksi dan operasional. Yang pertama ada deskripsi produk. Buah-buahan adalah bagian dari tanaman yang merupakan elemen penting yang dapat menghasilkan sumber nutrisi yang sangat baik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Buah-buahan dikonsumsi lebih aman, sehat, tanpa efek samping yang berbahaya. Selain itu juga, kandungan nutrisi dalam buah ini banyak serat dan vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Pada umumnya, masyarakat mengonsumsi buah-buahan biasa, padahal ada berbagai macam cara kita untuk mengonsumsi buah. Salah satunya adalah makan salad buah, minum milkshake buah, atau minum smoothies buah, atau sop buah juga bisa. Selanjutnya ada variasi produk. Dengan menyiapkan berbagai macam cara mengonsumsi buah, diharapkan masyarakat tidak bosan untuk mengonsumsinya. Dalam artian, konsumen bisa memilih produk mana yang akan dia konsumsi atau yang akan dia sukai. Sementara itu, salad buah, sop buah, smoothies buah, dan milkshake buah ditunjukkan untuk mereka yang mungkin tidak sempat untuk membeli buah atau malas mengupas kulitnya atau hal-hal lainnya. Lalu setiap produk yang kami jual akan kami berikan parutan keju di atasnya. Tujuannya selain rasanya yang khas, itu akan menambah cita rasa dari produk dan menarik tentunya. Khusus untuk pemberian salad buah dan sop buah, kami memberikan sendok lalu tutup di atasnya. Sedangkan untuk pembelian smoothies dan milkshake buah, kami berikan tutup di atas lalu kita berikan sedotan juga. Inovasi produk. Dengan pengalaman dan pengamatan lingkungan, Mau Saladnya memberikan inovasi-inovasi baru agar mudah dikenali dan dapat menarik perhatian masyarakat. Yang pertama ada inovasi berbasis modulasi. Mau Saladnya menggunakan bahan-bahan alami tanpa bahan pengawet, pewarna, pemanis buatan, atau bahan berbahaya lainnya. Aman dikonsumsi dan tidak menghilangkan jati diri dari bahan dasar buah ini. Yang kita ketahui, buah ini kan sangat mengandung banyak vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Yang kedua adalah inovasi berbasis kemasan. Mau Saladnya menggunakan kemasan plastik sekali pakai yang ada tutup di atasnya untuk menjaga kualitas mau saladnya. Kemasannya sangat simpel, tidak bikin tumpah, dan tidak memakan banyak tempat ketika ditaruh di dalam kulkas. Lalu yang ketiga ada inovasi berbasis ukuran dan bentuk. Berbeda dengan produk lain, selain menggunakan tempat berbentuk mangkok untuk khusus salad, kami juga menggunakan bentuk gelas khusus untuk smoothies buah atau milkshake buah. Lalu yang keempat ada inovasi penjualan. Untuk memudahkan masyarakat, Mau Saladnya tersedia juga di kantin-kantin sekolah atau di depan sekolah yang dijual menggunakan stand. Pokoknya sangat mudah sekali untuk mencari produk kami di lingkungan masyarakat tempat kalian tinggal. Selanjutnya ada alur produksi. Di sini kita yang pertama ada pengadaan bahan baku. Lalu kita mengelola bahan baku tersebut, lalu kita melihat cek pesanan atau membuat pesanan, lalu kita kemas atau packing, lalu kita pasarkan. Di dalam pengelolaan ini ada beberapa yang kita kerjakan seperti menyiapkan salad buah, sop buah, jus buah, smoothies buah, atau milkshake buah. Keterangannya, untuk pengadaan bahan baku seperti buah-buahan, gula, susu UHT, keju parut, dan mayones buah.
Tahapan proses pembuatan mau saladnya adalah harus memotong buahnya terlebih dahulu, siapkan gula yang dilarutkan dengan air, siapkan susu UHT, lalu siapkan keju parut, dan yang terakhir ada mayonnaise. Untuk membeli mau saladnya, bisa dibeli kapan saja sesuai dengan stok yang masih tersedia. Kami juga akan memproduksi kembali setelah stok sudah sedikit. Lalu produk yang sudah siap dimasukkan ke dalam pengemas agar produksi terlindungi dan siap dipasarkan. Lalu yang terakhir, produksi yang sudah dikemas dipasarkan melalui media sosial, kantin-kantin sekolah, atau membuka stand di tempat-tempat tertentu yang ramai. Lalu selanjutnya penentuan lokasi. Mau saladnya bisa kalian cari dimanapun, seperti di kantin-kantin sekolah, kios-kios kecil, pinggir jalan, ataupun kami yang membuka sendiri membuka stand di depan sekolah. Kini, selain itu juga untuk memudahkan para customer mau saladnya, kita juga menyediakan order via WhatsApp. Membicarakan lokasi usaha, salah satu tempat yang potensial untuk dipilih adalah kantin sekolah. Untuk membuka stand depan sekolah juga, dan ini sudah pasti menjadi perhatian dari konsumen, apalagi anak-anak sekolah saat mencari jajanan yang enak, menyehatkan, dan tidak membosankan. Apalagi di tengah musim pancaroba seperti ini, musim panas yang tidak stabil, cuaca yang tidak stabil, membuat kita, masyarakat, mengalami kesehatan yang tidak stabil juga. Lalu ada manajemen usaha atau organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik mau saladnya, yaitu saya sendiri, Pipi. Lalu ada bagian pemasaran, Aluna dan Lulu. Lalu bagian keuangan, Putri dan Rini. Bagian produksi, Kinan dan Safa. Lalu karyawan kita ada 3, Aluna, Shiva, dan Lily. Lalu yang bab keempat ada proyeksi keuangan, yaitu sumber pendanaan. Di sini kami modal sendiri, patungan dari berbagai macam tim kami. Yang pertama, di sini ada totalnya 10 orang dari tim kami, masing-masing dengan uang 200.000, yaitu terkumpul sebanyak 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya kebutuhan pembiayaan, perencanaan investasi awal. Yang pertama yang harus kita beli ada mesin blender dan mixer. Itu penting karena untuk kita bikin jus atau smoothies atau milkshake buah. Lalu peralatan, yang pertama ada box kotak. Ini kita butuhkan ada 7. Kenapa? Karena untuk macam-macam buah untuk salad ada buah, salah satunya semangka, melon, mangga, naga, apel, jelly itu. Terus lalu yang kedua ada centong nasi. Kita butuh 2 aja karena untuk menuangkan, untuk ngambil berbagai produk ke dalam tempat yang akan kita jual itu. Lalu kita butuh mangkok mika bening plus tutupnya, gelas plastik plus tutupnya, pisau, sendok plastik, sedotan plastik, talenan plastik, lalu parutan keju. Kebutuhan yang akan kita butuhkan juga ada semangka, melon, apel, jeruk, naga, stroberi, mangga, keju cheddar, mayones buah, susu kental manis, dan gula pasir. Jadi total dari mesin, peralatan, dan kebutuhan sekitar 1.515.000. Perkiraan penjualan. Perkiraan penjualan ini target kami akan mengalami peningkatan setiap bulannya, yaitu seperti contohnya bulan pertama. Di sini tertera 490 pieces. Kita menjual produk per harga 10.000 masing-masing, berarti 490.000 kali 10.000. Artinya dalam 1 bulan itu kita mendapat 4.900.000. Lalu bulan kedua 500 pieces, 500 dikali 10.000 yaitu 5 juta. Lalu bulan ketiga 507 pieces, 507 pieces dikali 10.000 yaitu 5.070.000. Begitu seterusnya. Lalu di sini ada
biaya langsung, ada biaya langsung di bulan pertama. Jadi di sini ada direct cost mau salatnya. 4.900.000 total penghasilan di bulan pertama, dikurang dengan 3.430.000. Totalnya berapa? 1.470.000. Lalu selanjutnya kita menghitung BEP. Di sini ada biaya air mineral. Air mineral itu udah pasti untuk bikin smoothies dan milkshake dan jus buah. Ini kita biaya air mineral 18.000. Biaya listrik sudah pasti kita untuk mencolok blender itu 20.000. Biaya mesin, kita membeli mesin untuk motong-motong buah yaitu 385.000. Biaya peralatan 299.000 dan biaya kebutuhan 831.000. Jadi totalnya 1.553.000. Jumlah produk yang akan dijual per hari yaitu TFC per bulan adalah 1.553.000 yang tadi per 30 hari atau dibagi 30 hari, sama dengan kita harus menghasilkan minimal per bulannya itu 51.000 per hari. Harga jual tentu saja 10.000 per harinya, berarti TVC-nya 7.000 rupiah. Jumlah BP unit sama dengan N adalah N sama dengan TFC per buka kurung harga jual dikurang TVC tutup kurung. N 51.000 buka kurung 10.000, kan harga jual 10.000 dikurang TVC kita 7.000. Jadi N 51.000 dibagi 3.000 yaitu 17 pieces. Jadi untuk mencapai BEP kita harus menjual per hari 17 pieces mau saladnya. Itu jika satu bulannya 30 hari. Lalu untuk menghitung PBP itu artinya total investasi atau laba bersih, yaitu 2 juta dibagi 1.553.000 sama dengan 1,2 kita genapkan menjadi 2 bulan. Jadi dalam 2 bulan kita sudah dapat balik modal. Selanjutnya ada ROI sama dengan 1.553.000 dibagi 2 juta dikali 100%. ROI-nya sama dengan 0,77%. Maka nilai ROI per bulannya adalah ya 0,77%. Sekian presentasi dari kami. Jadi target kami, sekian presentasi dari saya. Jadi target saya setiap bulannya itu sudah pasti mengalami peningkatan ya, peningkatan terus menerus. Dan yang kita harapkan pasti setiap usaha itu sukses dan lancar. Terima kasih. Apabila ada kekurangan kata dan perbuatan, ada salah kata atau perbuatan, mohon dimuliakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.